Selamat sore makhluk bumi. Canggih woi, Mas. Di depan saya ini ada pohon santigi. Santigi mana ini, Mas? Maluku ya. Tual. Sepertinya sudah lama di sini ya. Iya, proses Ini udah berapa tahun di sini, Mas? Dari mulai bahan nih? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Itu kalau tidak salah baru lepas ulang tahun 1 tahun kalau di sini. 1 tahun ya. Ya. Bulan ini, masuk di bulan ini, kalau terhitung bulan itu 1 tahun genap bulan sekarang. Karena ada notif kemarin, saya tahunya itu mengingatnya karena ada notif kemarin. Oh. Di TikTok. Di TikTok ya. Waktu baru dapat, saya video pohon itu saya masukkan TikTok. Nah, sekarang TikTok itu menampilkan kayak di Facebook kan, Mas. Nah, tahu-tahu keluar 1 tahun yang lalu, tanggal berapa? Hari ini biasanya seperti itu kalau di TikTok. Makanya, ternyata 1 tahun saya sudah punya pohon. Berarti cabang pertama ini sudah 1 tahun ya sebesar ini, Mas ya? Ya, betul. Sudah Hasil dari titik tumbuh di sana 0 itu 1 tahun sampai sebesar itu. Berarti ini batang aslinya ini ya, 00 lagi Ya, bahannya 0 ya. itu. Berarti ini tidak ada ya semuanya. Tidak ada. Ya? Belum ada ya. Ini tidak ada, Mas. Ini tidak ada. Ini saya ini bikin. ada. Ini saya bikin. Nah, ini saya bikin. Ini sudah ada. Sudah Ini ada ya. ada ini kalau ini. Ini ada keringannya mungkin. Betul. Ini yang Sudah keringan ada, yang cuma dari alam atau bikin dari sendiri? alam. Ini sepanjang ini, cuman saya bikin pendek. Cuman tidak saya buang keringannya ini. Saya pertahankan untuk dibuat aksesoris. Jadi pohon ini sudah berusia 1 tahun di ownernya yaitu Mr. Surya. Untuk gayanya apa ini, Mas ya? twin trunk itu. Twin trunk ya. Kalau stylenya twin trunk. Kalau kita larikan ke sebuah aliran yang kita anut, yaitu aliran ekspresionis. Ekspresionis. Bagaimana ini untuk konsep selanjutnya, Mas? Ini pohon ini, Mas. Nah, ini menurut saya pribadi, pohon ini pola tanamnya kurang begitu sesuai. Kenapa? Karena harus ada sesuatu yang memang harus ditonjolkan untuk dari sebuah mahkota. Kurang pas ya penamanannya. Jadi harusnya seperti apa ya? Harusnya seperti ini sedikit jadi. Agak dimiringkan ya. Jadi harus kita dalam berolah seni harus mempertegas dari cabang utama untuk membuat sebuah mahkota induk. Gitu. Alasannya kenapa, Mas? Kalau dimiringkan itu pohon ini? Kalau ini agak miring kan lebih tegas, Mas. Lebih agak tinggi. Gitu ya. Dia lebih performanya lebih kena nanti. Performa dari sebuah mahkota agar lebih tegas lagi. Gitu. Jadi ini tampak depannya ya, pohon ini ya. Ya, dari sini. Untuk posisi mahkota? Mahkota induk di sini, Mas. Garis pohon ini. Ini induk ya, makanya induk minta agak tegas sedikit karena ini cabang yang kedua ini akan mempengaruhi cabang yang utama. Makanya mahkotanya agak ke sini dikit, dia mengarah kepada cabang yang kedua yang lebih besar yang kayak gini. Jadi kalau bisa nanti pohon-pohon yang seperti ini mahkota jauh lebih tegas kayak gini, mahkotanya lebih tegas. Jadi yang kedua, dia bisa mengeksplor dari gerak yang agak ekstrim. Gerak ekstrimnya itu dieksplor nanti. Jadi kita perlihatkan dari ruang-ruang yang ekstrim ini, kita perlihatkan kepada pemirsa bahwa ini mempunyai ruang atau gerak yang cukup ekstrim di sini. Makanya kita harus perlihatkan kepada pemirsa untuk memberikan kesan supaya ada sesuatu yang ditampilkan. Nah, ini kalau kita bicara tentang seni bonsai, ini adalah power dari sebuah pohon, kekuatan. Jadi punya aura di sini. Kan dia hidupnya seperti ini, dia harus menjalani proses. Salah satu yang diproses alam atau angin yang cukup kencang akhirnya membentuk proses yang seperti itu. Tapi untuk membuat proses yang seperti ini, alam pun butuh
butuh waktu yang cukup lama. Salah satunya proses yang seperti ini, yang gerak-gerak yang ekstrim kayak gini, ini kan juga harus diperlihatkan. Ini tampak belakangnya ya. Ya, belakangnya. Kalau dari sini kan kelihatan ya ekstrimnya. Iya. Nah, ini jangan tertutupi power-power yang kayak gini. Biar ada sesuatu yang ditampilkan dari pohon ini bahwa hidupnya tidak sekedar hidup seperti alam yang biasanya. Dia hidup di alam yang penuh ujian gitu. Penuh drama. Kenapa memilih tampak depannya di bagian sini, Mas? Salah satunya menunjukkan garis pohon awal tumbuh. Pohon ini dari sini awal tumbuh. Awal tumbuh kita tampilkan awalnya dulu. Perlihatkan kepada pemirsa bahwa awal tumbuh saya dari sini awalnya. Lalu hidup dengan berjalannya waktu membentuk yang di sini untuk membuat sebuah kop atau asnya. Makanya ini dua cabang yang seperti ini sudah hampir sama. Ini bisa membentuk dua mahkota. Kenapa? Karena dengan kekuatan tumbuh yang seperti ini mampu untuk membuat dua mahkota. Iya, benar. Jadi kekuatan tumbuh yang besarnya sudah hampir sama. Untuk cabang yang ke kiri ini mahkotanya posisinya di Bisa mana? diambil dari sini, Mas. Oh, dari situ ya. Dari sini. Di sini ada mahkota. Kalau di sini ada mahkota kayak gini. Nah, ada kesan sesuatu yang memang perlu ditampilkan nanti. Bahwa kehidupan saya ini ada dua. Kenapa? Karena melihat dari besaran cabang yang seperti ini, cabang yang membesar, dan mereka dengan besaran seperti itu mampu berdiri sendiri untuk membuat kepala sendiri. Diibaratkan kita sudah dewasa dalam satu keluarga, mereka harus bisa dalam satu keluarga. Kenapa? Saya bisa berdiri sendiri untuk menghidupi keluarga saya. Akhirnya punya kepala keluarga. Kepala sendiri. Ini kan ada dua tunas ya, Mas ya, tunas baru ini. Kira-kira mana yang dipilih untuk menjadi? Ya salah satunya yang paling subur. Nah, untuk pemilihan cabang yang seperti ini kita harus jeli dulu, Mas. Jeli dulu untuk melihat mana yang paling subur di antara cabang yang banyak di kompotan seperti ini. Yang paling subur kita ambil, yang lain kita buang nanti. Untuk salah satunya untuk mempercepat sebuah pertumbuhan untuk membuat sebuah mahkota sendiri nanti. Jadi yang mana yang dipilih antara dua ini? Kalau saya ini yang sudah ini lebih ya, cepat sini ya. ya. Ini lebih cepat daripada yang lain. Terus untuk gerakannya nanti ke kiri itu Ke bagaimana? sini, Mas, juga ke sini, lari ke sini. Karena di sini sudah mau mengejarnya yang ke sini. Karena larinya ini cabang ini akan mempengaruhi mahkota yang di sini, mereka akan tolehnya ke sini. Nah, makanya ini ada ikatannya dengan irama dari sebuah pohon agar lebih harmoni. Jadi, lebih harmoni, kelihatannya lebih harmoni. Ketimbang ada mahkota yang di sini, ada kesan yang tarik menarik beda, Mas. Jadi penempatan sebuah mahkota kita harus sesuaikan yang menjadi ukuran patokan dari sebuah batang utama dulu. Mereka larinya banyak kemana? Itu salah satu berkaitan dengan irama. Nah, ketika sudah menyentuh kepada irama, ada pesan yang harus disampaikan dari sebuah mahkota kepada mahkota yang satunya. Akhirnya yang didapat ketika pesan yang disampaikan oleh seorang seniman yang di sini itu akan dapat terasa, Mas. Jadi juga yang melihat, oh ini keserasi ya, ada sesuatu itu. Berarti ini harus masih dalam proses pengolosan ya, Mas, Ya, cabang seperti ini. Masih dalam pengolosan. Butuh seberapa besar ini nanti? Ya, Untuk kalau melihat cabangnya? proporsi cabangnya yang sini kayak gini cukup sudah, Mas. Oh, seperti Kayak itu. gini cukup sudah untuk membuat mahkota. Ya. Berarti sama besaran Sama ini juga, harus ya. sama juga ya, berarti. Sama ya. 1 tahun mungkin sudah ini ya terpenuhi ya untuk Ya tergantung besar pohonnya, seperti Mas. itu. Tergantung pohonnya dan tergantung ownernya yang merawat. Kalau soal pertumbuhan Itu itu malah 1 tahun, Mas. Itu 1 tahun. Itu kan bekas potongan, Mas. Ya, sudah ya. seperti Oh, ini sudah, 1 tahun. sudah ada sebetulnya. Cuman posisinya kurang nyaman. Kurang Ini pas yang ya? salah. ya. Akhirnya saya harus mengulang. Ini Pak, Mulai dari nol. ini sekedar saran kepada Pak Surya. Cabang yang seperti ini kalau bisa ini dihabiskan aja. Dibuang. Kenapa? Alasan saya karena ini adalah sebuah gerak. Biar gerak ini tidak tertutupi, biar dimensinya yang di sini kita dapat gitu. Dimensinya kita dapat. Kalau mau membuat sebuah background atau foregroundnya di depan, ini jangan terlalu besar sudah.
Tapi jangan di sini tempatnya. Kita kasih sebuah tempat yang di sini, agak ke bawah dia. Tapi jangan besar untuk membuat foreground. Jangan besar tapi biar tidak mempengaruhi dari sebuah gerak batang. Jadi gerak ini, power ini harus kita perlihatkan kepada pemirsa. Kenapa? Karena untuk membuka sebuah power yang di sini, ruang yang di sini, untuk mengekspos yang di belakang supaya dimensinya itu kita dapat. Terlihat ya, terlihat jelas gitu. Ya. Kedalamannya biar terlihat. Ya, kenapa untuk ada foreground di depannya itu jangan terlalu besar, tapi dia kecil untuk mengisi supaya ada bayangan di sini, terkesannya ada bayangan. Jadi kita melihat yang di sini ada, di belakang nggak ada, itu lebih dalam untuk mencapai sebuah kedalaman dimensi. Ketika ada pencapaian dimensi semakin dalam, dia semakin ada aura positif yang akan dikeluarkan oleh pohon itu sendiri. Kira-kira untuk foreground seberapa besar pantasnya itu? Jangan kayak gini cukup sudah sebenarnya ini. Untuk posisinya? Bisa di sini agak ke bawah. Oh. Karena untuk memberikan peluang, kesempatan kepada ruang ini, agar dilihat Bisa bahwa terbaca. bisa diekspos gitu, bisa dilihat oleh pemirsa gitu. Kenapa bukan tidak boleh, tidak apa-apa. Cuman alangkah baiknya untuk mempunyai nilai plus, karena sebuah gerak dari sebuah pohon itu kalau bisa diekspos untuk diperlihatkan kepada pemirsa. Kenapa? Untuk memberikan bahwa kehidupan saya seperti ini. Tidak serta-merta mulus harus berdiri tegak seperti pohon yang saya lihat dari Surabaya sampai Banyuwangi itu berdiri semua dengan kondisi yang normal pada umumnya. Tapi ini kan bukan pada umumnya. Biar dramanya terlihat berarti ya. Jadi lebih dramatis gitu kelihatan. Biar pohonnya Biar- bisa bicara berarti ya. Ya, Atau- biar pohonnya bercerita sendiri bercerita gitu. nanti. Ada cerita. Pohonnya tanpa harus bercerita, pohonnya sudah bercerita dulu dia. Atau mungkin biar tidak terhalang ini gerak ini. Salah Kalau ada satunya ini. ya. Salah satunya gerak ini biar terekspos, Mas. Nih. Ini kan ada gerak nih. Kalau lihat Iya, dari iya. sini nih. Ini kan ada gerak, Mas. Nih. Iya, iya. Nah, gerak-gerak yang kayak gini, ini harus diekspos untuk memberikan pesan kepada pemirsa bahwa saya mempunyai gerak yang seperti ini, sangat ekstrim. Kalau mungkin ada titik temu di sini, Mas. Nah, kira-kira di sini ini. Seperti ini. Ini akan mempengaruhi juga, Mas. Oh, pengaruh juga ya. Kalau di punggung kayak gini, itu sebenarnya sah-sah aja. Cuman akan mempengaruhi gerak yang kayak gini. Kalau ketika ada cabang yang di sini, ini sudah beda. Meskipun itu full ground. Walaupun itu foreground. Apalagi foreground. Kalau background enggak masalah. Oh, background enggak usah. Ya, kalau background di belakangnya ini. Tapi ini yang diekspos dulu. Gerakan-gerakan yang kayak gini. Cabang ada terekspos gerakan. Gerakannya Iya, lebih iya. terekspos gitu. Nah, untuk cabang yang panjang ini, Mas? Pengelosan. Ini Masih masih berat pengelosan ya? pengelosan, Mas, ya. Oh, Kurang sedikit lagi nih untuk motong. dipotong di sebelah mana itu nanti? Posisinya? Ya, daerah sini nanti, Mas. Di sini kan terlebojang. Soalnya ini kan juga pola tanahnya kan agak berdiri lagi. Mahkotanya kan ada di sini. Iya, iya. Ini lidah dari sebuah batang. Lidah dari sebuah batang utama ini. Nah, akan terbagi dua, yang satu membentuk mahkota, yang satu membentuk cabang gitu. Makanya untuk membuat pohon yang seperti ini, kita harus mempertegaskan dulu cabang yang utama dulu. Cabang yang utama kayak gini kita teruskan dulu, baru kita pecah yang satu untuk cabang terusan, yang satu lagi untuk membuat sebuah mahkota. Berarti ini yang diteruskan itu yang mana ini nanti, Mas? Untuk tunasnya, Mas, yang dipelihara, Mas. Yang mahkota ini, Iya, yang mahkota. ini sudah, Mas, nih. Oh, yang ini ya? Ya, ini kan sudah larinya enak sudah. Hmm. Dari ke sini sudah. Tinggal mahkotanya yang di sini baru besar. Kalau banyak seperti ini apa tak terganggu ini, Mas, untuk pertumbuhannya, Mas? Enggak, Mas? Enggak juga, Mas. Enggak masalah ya? Enggak masalah. Oh. Enggak perlu dibuang ya, enggak ya? Enggak perlu dibuang. Salah satunya cabang yang kecil-kecil kayak gini, salah satu juga menambah perakaran yang di bawah. Yang kedua, yang satu kayak gini bisa mempayang di sini lebih cepat besar. Karena kalau sudah dihabisin semua, yang bawah ada. Ini kan banyak fokusnya ke sini terus. Iya. Dia memanjang bakalnya. Tapi kalau yang di bawah ditinggal, mungkin yang ini ketika besar ini bisa membengkak yang di sini. Nah, pembengkakan itu akan membuat pengecilan lah istilahnya lah. Pengecilan. Jadi ada besar sampai
ngepen gitu. Ngepen istilahnya ya. Istilahnya ngepen. Nah, umumnya ngepen ya. Ngepen ya, istilahnya ngepen. Gitu. Nah, untuk yang cabang kedua ini Mas, ini nanti seberapa panjang ini nanti? Ini udah usah panjang lagi, cukup Oh, di sini sudah cukup di Mas, situ ya? Tinggal pecah-pecah ini cukup sudah. Hmm. Tinggal ini besarin, pecah-pecah lagi. Iya, iya. Biar tidak terkesan numpuk kayak taman gitu. Jadi kita besarin dulu untuk membuat dimensi siksaknya, atau bukan dimensinya ya, dia siksaknya dari sebuah percabangan ini nanti. Ini kan ada naik turun nanti untuk membuat sebuah dimensi. Gitu. Ini masuk ukuran apa ya Mas ya? Pohonnya? Small. Small. Ya. Small itu ukuran berapa sih? Di bawah Di atas. 30. Di bawah 30 ya? Di bawah ya. Di atas 30. Ya, medium, Pak. Medium. 30 sampai 60. Ya 40 sudah. 40 ya? 40 ke bawah. 40 bawah ya. Ya. Ini masuk small ya ukurannya. Small ya. Untuk bentuk pot sudah sesuai ini ya? Kalau Untuk ukuran dan bentuknya? belum pas Mas. Oh, harusnya seperti apa? Pot penyuburan Mas. Oh, Ini lebih kecil lagi ya? iya, enggak, dia butuh di sini ada space nanti. Hmm. Jadi pot yang agak kotak, ada halaman di sini karena pohon banyak ke sini. Dia butuh halaman di sini. Banyak larinya ke sini. Jadi agak tipis dikit. Di sini ada ruang nanti. Agak memanjang ke sini soalnya pohonnya. Ini masih pot penyuburan ini Mas. Masih pot pengelosan ya. pengelosan ya. Ini ekstrim pohonnya ini. Ekstrim ya. Untuk Hanya ekstrim. untuk backgroundnya ini tidak perlu ini background di sini Mas, di sebelah sini Mas. Kalau toh memang di sana mau dipertahankan depannya yang di sini, ini bisa dibuat background Mas. Oh gitu Ini ya. kecil ini, tumbuh kecil ini Mas ini. Ini kecil. Nah, dari belakang. Untuk ngisi aja. Sebagai pemanis dia. Dia tidak mendapat hitungan dari sebuah total perform nanti. Dari hitungan dari sebuah percabangan, tapi dia akan memberikan sebuah kesan adalah sesuatu pemanis dia. Memberikan sebuah dimensi juga untuk sebagai pemanis bahwa di sini ada sesuatu yang hidup gitu. Ketika melihat yang di sini, ini jangan terlalu besar sudah. Yang penting ada di sini. Ini adalah bayangan. Kalau kita melihat kepada sebuah alam, karena acuan bonsai itu banyak mengalir kepada alam, seperti kita melihat sebuah gunung, gunung pasti ada bayangannya. Yeah. Tidak harus besar semua. Nah, keindahan itu yang didapat dari sebuah bayangan nanti. Nah, walaupun makanya pohon-pohon yang kayak gini kalau kita dikonteskan atau dipamerkan, itu banyak kalah ketika mengadu di prospek. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan gerak dasar itu. Salah satunya akar belum lengkap. Nah, itu tidak bisa untuk masuk itu. Cuman cukup merah ada gitu. Tapi ketika di pratama ke atas, tinggal bagaimana skill seorang seniman menempatkan sebuah cabang supaya pohon itu terkesan indah gitu. Karena endingnya nanti yang dituju sebagai keindahan dari sebuah pohon. Nah, untuk mencapai sebuah keindahan, kita harus memenuhi dulu persyaratan dari keindahan itu. Salah satunya background yang kita dapat, gitu. Percabangan yang harus sesuai dengan penempatannya cabang sesuai juga. Itu kan juga ada salah satu untuk memenuhi kriteria dari keindahan pohon itu sendiri. Atau mungkin gini Mas, background itu fungsinya untuk mempertegas ini Mas. Jadi melihatnya kita fokus itu. Ya, salah satunya bukannya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Seperti kita foto di background gitu Ya, kan. salah satunya seperti itu. Yang kedua, dia bisa membuat dimensi. Itu background fungsinya. Salah satu mempertegas sebuah percabangan. Yang kedua, juga akan membentuk sebuah dimensi. Yang dikatakan dimensi ada bayangan lagi di sana. Ketika dimensi ini agak keluar, agak menjauh, kan beda dengan cabang yang didekatkan kayak gini. Beda sudah. Hasil poinnya ketika melihat sebuah pemandangan itu jarak jauh dengan jarak dekat itu beda. Perbedaannya di sini. Bagaimana seorang seniman menempatkan sesuatu percabangan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pohon. Makanya saya tekankan, jangan memaksakan pohon supaya mengikuti kita. Tapi kita mengikuti kemauan pohon. Gitu. Kita yang mengembangkan gitu Mas. Kita mengembangkan dari kemauan pohon itu. Kalau kita memaksakan harus seperti ini, tidak bisa pohon. Karena ini pohon
pohon memang dari alam, natural yang dari alam. Kalau kita ambil, wah ini dipotong lagi ya. Kita kapan mau buat gerakan yang seperti ini kan? Butuh waktu. Karena ini sudah natural dari alam, sesuai dengan Bawaan alam sama. bawaan Bawaan. alam. Tinggal Bawaan norok. bagaimana kita menyikapi untuk memberikan supaya pohon ini jauh lebih indah. Yang dimaksud alamnya seperti itu. Kalau kita selalu memaksakan kehendak kita, pohon harus mengikuti saya. Itu sebuah prinsip yang keliru menurut saya, bukan keliru, sangat fatal. Karena kalau kita kecuali pohon yang bisa diprogram, mereka harus mengikuti saya sudah. Kalau pohon santiki yang hidupnya lebih natural dia, prosesnya alam lebih kuat. Kalau kita mengikuti kitanya sendiri, banyak yang harus terpotong. ini tidak enak dipotong ini. Ini tidak enak. Jadi orang tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus mengikuti, saya tekankan untuk santiki itu, khususnya di santiki, kita harus mengikuti alur yang telah diberikan alam kepada kita untuk supaya pohon itu lebih indah lagi sesuai dengan apa yang diinginkan pohon itu sendiri. Namanya seniman kan kita harus mampu memberikan sebuah dimensi-dimensi, ruang-ruang itu. Nah gini guys, ada tip and trick nggak untuk pohon santiki ini ketika kita menghadapi musim penghujan seperti ini? Untuk cara perawatannya itu. Itu cara perawatan saya kira itu seperti biasa saja. Yang penting kita harus selalu dekat kepada pohon, selalu continue melihat pohon. Karena di musim penghujan, santiki ini sering kena penyakit. Salah satunya kita harus berani, biasanya 1 bulan 1 kali, kita kedepankan setengah bulan sekali untuk diinsek. Biasanya penyakitnya apa biasanya untuk santiki itu? Itu biasanya yang bahaya, talango merah. Talango merah. Apa? Kutu merah. Kutu merah. Kutu merah. Daun agak kusam di sini biasanya. Sudah agak kusam, dia agak merah. Itu tidak dilihat oleh mata, Mas. Bukan kayak ulat. Dia kayak sel. Jamur ya. Kayak bakteri yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Bakteri. Makanya habisnya ya diinsek itu salah satunya. Berarti perlu dikarantina ya, misal ada pohon santiki yang sudah terinfeksi. Iya. Apa? Penyakit itu ya? Ya. Biar tidak menular ya. Dia semacam bakteri kalau kutu merah itu. Semacam bakteri yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ada bakteri kayak gitu. Kira-kira berapa lama misal pohon itu terinfeksi untuk penyembuhannya, Mas? Oh, relatif Mas. Bisa lama, bisa sebentar. Relatif gitu ya? Mas ya. Relatif. Tergantung bagaimana si yang punya sudah. Kalau mereka sangat peduli dengan pohon, kita kan kepada pohon itu peduli tidak kepada pohon. Kalau kita sudah peduli, selalu dekat dengan pohon, insya Allah penyakit hilang dengan sendirinya. Yang jelas ada sedikit aja titik apa penyakit itu pasti insek langsung ada penyakit ini langsung gitu. Beda dengan Mencegah daripada baik daripada mengobati. lebih baik mencegah gitu daripada mengobati. Karena kalau sudah parah itu nggak susah Mas biasanya. Karena pengalaman saya pernah juga punya pohon yang memang parah. Ternyata itu saya biarkan parah, biar yang penting saya siram. Ternyata semakin lama dia semakin menjamur. Semakin parah teman. Makin parah. Makanya berarti butuh peduli. Kita harus peduli juga kepada pohon. Nanti timbal baliknya pohon juga akan ada imbas kepada kita. Salah satunya akan memberikan sesuatu kesehatan, keindahan itu kepada kita. Kita melihat juga akan senang. Pengalamannya dulu berapa tahun itu nyembuhkan itu Pak Ruli? 2 tahun, Pak. 2 tahun. 2 tahun. Dari kutu merah itu ya? Dari kutu merah. 2 tahun. Dari hampir mati sudah. Memang tidak peduli saya, biarin. Mati. Tapi akhirnya memang kalau tidak mengambil sikap saya mati juga. Ternyata itu sebagai pengalaman kepada saya bahwa kita harus dekat kepada pohon supaya pohon itu tidak terkontaminasi oleh penyakit. Dan juga lama nanti perkembangannya. Makanya pohon itu salah satunya harus sehat dulu. Sehat, bebas dari penyakit. Baru
kita pohon sehat, baru kita berkarya di sana nanti. Tapi kalau pohon sehat sih susah ya dapat penyakit ini kayaknya Mas ya. Enggak juga ya Mas ya? Enggak juga, Mas. Oh, enggak Apalagi juga. musim hujan kayak gini. Tetap harus Enggak inten juga. ya harusnya. Memang harus kita dekat kepada pohon. Pasti kalau musim-musim hujan kan musimnya penyakit yang datang karena kelembapan yang lembab, baik di media, baik di pohonnya. Akhirnya ada penyakit yang datang gitu. Tapi kalau kita selalu dekat kepada pohon, selalu kontrol itu pohon, ya insya Allah nggak ada ya. Tapi yang namanya penyakit ya pasti datang juga, ciptaan yang maha kuasa, Mas. Tapi kita sebagai peduli kepada pohon, kita kan paling tidak tiap anu dilihat. Kalau ada sudah katanya ownernya tadi, lebih baik pencegahan daripada penyembuhan gitu. Karena penyembuhan itu sulit, Mas. Kadang ada datang lagi dia. Kalau dicegah dulu, insya Allah tidak akan sudah. Jadi kita tampilkan ini untuk pohon detail ya, detail keseluruhannya pohon ini. Lagu-lagu loh, takutnya nggak semua caca itu. Ya loh, gila. Saya nggak belajar lagi kan ya. Belum. Fokus berkarya lu ya Mas ya. Fokus berkarya. Aduh, kayak pakai ya cakep ya. Makanya mungkin ada banyak pendapat tentang, ada orang yang berkata filosofi bonsai seperti itu. Iya. Dia mungkin orang-orang seperti itu mendapatkan banyak filosofi juga dengan bonsai itu. Karena mungkin banyak berbicara tadi seperti yang Pak Ruli sampaikan ya. Jadi kita harus banyak komunikasi dengan pohon. Tanpa disadari pohon mungkin juga berbicara ke kita. Kalau kita sering ada kontak dengan pohon. Kayak ini ada penyakit. Nanti ada timbal baliknya itu. Bisa beri keindahan. Seneng ngawes. Positif rokok ada. Pokok ada. Pokok apa? Ya pokok apa? Mau segojol pokok anu, Pak. Pokok tambeng. Jadi demikian review pohon bonsai milik Mr. Surya saat ini. Kita ikuti untuk perkembangannya akan kita review lagi ya. Pantengin terus kita channel kita di YouTube Kotema Bonsai. Ada kata-kata hari ini Mr. Ruli? Tetap semangat, teruslah berkarya. Karena tidak ada sesuatu yang tidak ada nilainya, bahkan ternilai fantastis, itu karena semangat kita, kemauan kita untuk belajar tanpa batas. Teruslah berkarya, di sana sesuatu akan didapat. Waalaikumsalam. Salam.